Menganti, Gresik 5 Agustus 2024. Dalam rangka Haul Gresik, KH. Zainal Abidin ulama setempat dan juga termasuk ayah dari Gus Hoiri Panglima Laskar Sabilillah Jawa Timur, menghadirkan dua sosok singa muda milik Nahdlatul Ulama yaitu KH. Imaduddin Utsman Al-Bantani dan Gus Abbas Buntet cucu pejuang kemerdekaan 10 November di Surabaya. Terjadi pro dan kontra antara kedua belah pihak pendukung perjuangan Wali Songo dan pendukung Ba'alwi sebut saja antek-antek Belanda, di mana kedua belah pihak yang akan terjadi bentrok adalah sama-sama putra bangsa Indonesia yang sedang ingin diadu domba oleh Ba'alwi Habib antek Belanda. Malam, tepatnya setelah maghrib adalah waktu di mana kedua belah kubu saling memuncak akan terjadinya konflik tersebut. Beberapa anggota Polri dari Kesatuan Polres Gresik menghadang kubu Ba'alwi yang ingin masuk dan menghentikan acara pengajian dalam rangka haul tersebut. Terjadi negosiasi antara kubu Ba'alwi dengan anggota polisi, sehingga mendapatkan kesepakatan bahwa acara tetap berjalan dengan syarat polisi harus meyakinkan KH. Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam ceramahnya tidak membahas masalah nasab Ba'alwi yang sedang hangat menjadi bahan perbincangan saat ini. Polisi pun sepakat dengan syarat tersebut, lalu menyampaikan hal tersebut kepada KH. Imaduddin Utsman Al-Bantani dan Kiai Imad pun sepakat. Gini, dari awal kan memang kita sudah dapat informasi rencana ini. Karena acara haul, maka kita tidak bisa melarang acara pengajian, kegiatan-kegiatan pengajian juga. Saya tadi sudah ketemu sama Kiai Imad, saya minta untuk tidak ceramah masalah nasab, kalau hanya ngaji ini silakan. Ya, dan kalau sampai ada provokasi, bahasa saya akan tangkap dia. Ya, kan kalau sampai ada provokasi dan dia sudah terjadi di depan saya, tidak ada bicara masalah nasab dan kayak ini. Disinilah peran singa muda milik Nahdlatul Ulama, menggunakan siasah atau strategi politik yang sangat cerdas sekali, di mana tidak terjadi konflik antar saudara sebangsa dan acara pengajian dalam rangka haul pun tetap berjalan. Bagaimana strategi dua singa muda NU tersebut dilakukan? Begini, KH. Imaduddin Utsman YG telah terikat dengan perjanjian tersebut dalam ceramahnya mematuhi syarat dan sama sekali tidak membahas nasab Ba'alwi dalam ceramah duanya. Maka negara kita Republik Indonesia ini menghalang-halangi orang Gresik untuk sholat? Jawab, apakah NKRI menghalangi orang Gresik sholat zuhur? Apakah negara kita, polisi, melarang orang-orang Gresik untuk puasa Ramadan? Apakah polisi kita ada yang menghalang-halangi pondok pesantren? Ada yang menghalang-halangi pengajian? Ada yang menghalang-halangi haul? Tidak ada, saudara. Maka aneh kalau ada orang yang mengatakan negara kita bukan negara bersyariah. Menurut para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, Indonesia ini adalah daulatun syar'iyyatun, negara yang telah bersyariah walaupun mereknya bukan negara syariah. Betul? Namun, singa muda yang satu, sebut beliau Gus Abbas, yang pada saat itu tidak terlibat dalam perjanjian, beliau dalam ceramahnya langsung berapi-api, membahas satu persatu tentang kebatilan nasab Ba'alwi. Mereka mengatakan bahwa domba itu di antara kelicikan yang mereka menghadapi dulu. Tidak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang agak dongkol juga, ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jokosnya Ba'alwi. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitas seperti itu? Betul atau betul? Betul atau betul? Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya. Jangan larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya. Jangan larang para kiai untuk mencerahkan menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang. Karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul atau betul?
Tak hanya itu, Gus Abbas juga memaparkan beberapa bentuk kejahatan-kejahatan yang telah terjadi bukanlah sekedar hoaks atau fitnah lagi, akan tetapi telah banyak bukti. Beliau juga menyampaikan kepada anggota aparat kepolisian yang ada di lokasi tempat pengajian tersebut, agar supaya ke depan memiliki komandan atau kapolres yang bijaksana dan dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Negara Indonesia sedang dalam keadaan dijajah spiritual perbudakan dengan terbungkus sorban imamah, mengaku sebagai keturunan Nabi. Kemudian juga telah banyak muncul bukti-bukti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam, pembelokan sejarah kemerdekaan. Lambang negara, makam-makam dan sebagainya adalah bukti nyata bangsa sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dalam penutup ceramah beliau, menegaskan kepada anggota kepolisian, yang mana pihak Ba'alwi yang sudah secara nyata ingin merusak dan menguasai bangsa saja masih Anda bantu dan berikan ruang. Lalu bagaimana mental Anda sebagai aparat hukum kepolisian yang mana Anda dibentuk untuk menjaga dan menyelamatkan bangsa Indonesia, tapi berpihak kepada yang salah, imbuhnya. Racun di setiap pojok rakyat Indonesia, tetapi ketika ada ulama yang bercerita menyelamatkan rakyat, Anda lawan. Mentalitas apa Anda itu? Turun Anda dari pojok. Jangan sampai Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita punya beda pangkat aja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa jadi Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri-nya, turun dari TNI. Mungkin apa dan? Mungkin apa dan? Mohon maaf saudara, ini masalah bangsa bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbakan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'alwi untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, datanya real. Dan rakyat harus tahu, dan rakyat harus bergerak, dan rakyat harus membela bangsanya, dan rakyat harus melek semua, rakyat harus bangun semua. Karena ini adalah bangsa-bangsa kita, negara-negara kita, sejarah leluhur kita yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan nyawa. Tidak mungkin dipercukangi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul-betul. Betul-betul. Masya Allah, para syekh, para student. Lihat saudara-saudara sekalian, akidah daripada rakyat Indonesia itu sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU, yang ditanamkan oleh Wali Songo sejak dulu, sejak abad ke-13 sampai abad ke-19, ditanamkan dengan bersusah payah, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan segalanya. Dihancurkan oleh klan Ba'alwi dengan racun-racunnya tidak benar. Akidahnya banyak yang hancur. Anda sebagai kiai jangan diam. Kadang-kadang untuk kiai di Jawa Timur sing ambivalent, ada di Ba'alwi Dorawani, suruh saya jadi kiai meneh. Pantesan yang bojo Dorawani lawan Ba'alwi Dorawani. Biasanya kayak model kayak gue, biasanya apa terlalu bojone mau siji tiba diam, gak aneh. Itu para sahabat-sahabat, akidah ini hancur Kiai. Bagaimana bukti tidak hancur? Kalian buka ibadah secara nyata. Saya dengan ibadah, saya dengan ibadah beberapa Kiai yang sadar akan itu semua. Dibuka manuskripnya, dibuka datanya dan kitab-kitabnya. Dan Anda sekarang sudah tahu semua diterangkan Indonesia menghancurkan akidah. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Ada seorang doktrin Oknum Habib. Saya bicara Oknum Habib, artinya bukan Habib semuanya. Jadi ente Habib yang benar, kau bisa tergincik, tidak usah tersinggung. Kalau ente itu tersinggung, berarti ente sama-sama gak benar. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, di framing apa? Katanya ada seorang Habib bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur orang masuk surga. Bahwasanya Allah kalau seandainya mau memasukkan surga kepada seseorang, izin dulu sama Habib ini. Berarti artinya otoritas Habib ini lebih besar daripada Allah. Berarti pemilik surga ini Habib bukan Allah. Berarti makom kedudukan derajat
Habib. Ini adalah pengerusakan akidah yang segera harus diberesin, dan ini dari Pak Ali. Ini dari Pak Ali ini. Saya harus mengatakan dari Pak Ali. Kenapa nyatanya dari Pak Ali? Kalau seumpama saya bilang itu bukan dari Pak Ali, nyatanya dari Pak Ali, bohong saya namanya. Dan rakyat harus tahu, dan kalian harus melihat betul-betul. Poros cerek kalau poros terus dekon. Rusak ini akidahnya, rusak saudara. Masya Allah, ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur takdir Allah, ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur malaikat. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari meriwayatkan Kanjeng Nabi pada waktu di akhirat nanti, Kanjeng Nabi mengatakan nanti di akhirat itu malaikat Malik berkata sama saya, ya Rasulullah, itu ada umatmu satu orang ada di neraka. Rasulullah menangis kaget. Kata Rasulullah mengatakan, ya Malik, tolong keluarkan umat saya dari neraka. Tolong keluarkan umat saya dari neraka. Rasulullah sampai menangis, minta sama Imam Malik supaya Imam Malik mengeluarkan umatnya Rasulullah dari api neraka. Apa jawabnya Imam Malik? Kata Imam Malik, ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan, mohon maaf masih belum bisa dilakukan, karena kami adalah bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah, yaf'aluna la yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah, kecuali kalau Allah yang memerintahkan maka akan aku lakukan. Tapi kalau hanya engkau yang memerintahkan, mohon maaf ya Rasulullah, belum bisa aku laksanakan. Rasulullah afdalul anbiya'i wal mursalin, Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa afdalul makhluqat ala itlaq, makhluk yang paling mulia kedudukan berada di depan Allah. Itu malaikat Malik diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah memerintah malaikat Maliknya jawabnya, mohon maaf ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan masih belum bisa dilakukan. Rasulullah saja tidak bisa ngatur malaikat. Ini katanya ada Oknum Habib bisa ngatur malaikat, berarti artinya ada seseorang yang kedudukannya di atas Rasulullah, yaitu para Habib. Ini sesat, saudara.